Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Selamat datang di channel saya yang membahas tentang topik ekonomi. Pernah tidak kalian merasa kenapa ya semakin lama harga barang semakin naik? Kalian masih ingat tidak waktu kalian zaman SD dulu? Berapa sih harga bakso di kantin sekolah kalian? Paling cuma Rp5.000 kan? Bahkan lebih murah lagi. Kalau di kota-kota besar itu bisa mencapai Rp25 per porsinya, apalagi di restoran mewah. Bisa jadi harga bakso sekitar Rp30.000 per porsinya. Nah, faktanya harga barang dan jasa semakin lama semakin naik. Bahkan harga kebutuhan pokok seperti beras, seperti kebutuhan pokok yang lain di tingkat global juga terus mengalami kenaikan. Pada video kali ini saya akan coba membahas tentang fenomena kenaikan harga yang terjadi di tingkat pasar juga di tingkat perekonomian suatu negara. Kenaikan harga barang dan jasa yang kita alami sehari-hari dalam ilmu ekonomi itu disebut dengan fenomena inflasi. Sekarang kita sudah tahu kenapa harga barang-barang itu menjadi naik di pasar. Nah, anak-anak, sekarang saya akan mencoba membahas sedikit mengenai apa sih itu inflasi. Nah, inflasi itu adalah gejala-gejala kenaikan harga barang-barang yang sifatnya umum dan berlangsung secara terus-menerus. Dalam ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasar mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut selalu meningkat berakibat terhadap terjadinya inflasi. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Kita sudah tahu apa itu pengertian dari inflasi. Nah, selanjutnya jika kita melihat dari kacamata kenaikan harga saja, mungkin kalian berpikir kok bisa ya harga-harga barang naik secara bersama dan secara umum di pasar. Apakah pedagang diam-diam janjian untuk menaikkan harga barang dagangannya? Sebenarnya tidak. Fenomena ekonomi ini terjadi secara natural dan alami karena terjadinya perubahan di beberapa komponen dalam perputaran roda ekonomi. Selain berkaitan dengan kenaikan harga inflasi, juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang yang kita punya. Kemudian dalam konteks inflasi, ini tidak hanya Indonesia saja yang mengalami inflasi. Ternyata negara-negara lain juga mengalami inflasi. Dan bisa dibilang fenomena inflasi ini bersifat laten dan bersifat umum, terjadi bahkan di berbagai negara yang dianggap sudah maju sekalipun tetap mengalami inflasi. Contohnya nih, di Amerika, di Jerman, di Jepang, serta di Singapura. Semua negara maju bahkan mengalami inflasi, meskipun tingkat inflasinya tidak begitu besar. Nah, inflasi ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Di Indonesia sendiri, data inflasi itu dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau yang kita kenal dengan BPS. Jadi BPS bertugas memonitor harga barang-barang dan jasa lainnya. Yang dimonitor oleh BPS itu macam-macam ya, mulai dari harga kebutuhan pokok dan dihitung semua kebutuhan, misalkan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membayar listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, bahan bakar sampai gaji juga dimonitor oleh BPS. Nanti BPS juga akan mengolah datanya untuk mengetahui apa sih inflasi di Indonesia, dan kita sebagai masyarakat Indonesia bisa melihat angka inflasi yang terjadi di Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Kita bisa melihatnya di website resmi BPS atau kita juga bisa melihatnya di website resmi Bank Indonesia. Itu sekilas tentang bagaimana cara kita mengecek angka inflasi yang sudah terjadi di Indonesia. Misalnya nih, angka inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 adalah 2,72%. Artinya nih, secara rata ada kenaikan harga sebesar 2,72% untuk harga barang dan jasa di tahun 2019. Inflasi atau kenaikan harga barang itu tidak selalu disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau lembaga tertentu saja, tetapi bisa juga terjadi secara natural atau alami yang prosesnya dilakukan tanpa sadar oleh kita semua sebagai pelaku ekonomi. Inflasi ini bisa diatasi dengan bisa tentunya dalam. Yang pertama yang diambil adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dapat ditempuh yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan penetapan suku bunga.
bank sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan cara menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas perekonomian. Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, inflasi dapat ditekan. Yang kedua, kebijakan diskonto. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya adalah agar masyarakat berbondong-bondong untuk menabung. Jika nanti masyarakat berbondong-bondong menabung, dengan demikian diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Nah, selanjutnya kebijakan moneter yang terakhir adalah kebijakan operasi pasar kripto. Melalui kebijakan ini, bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara membuat surat-surat berharga. Misalnya nih, surat utang negara atau yang dikenal dengan SUM. Semakin banyak jumlah surat-surat berharga yang beredar, jumlah uang beredar akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi. Nah, itu kebijakan moneter yang dapat ditempuh oleh pemerintah, khususnya bank sentral untuk mengatasi inflasi. Selanjutnya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang dapat ditempuh oleh pemerintah, yaitu yang pertama menghemat pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran, sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang pada akhirnya dapat menyebabkan. Selanjutnya menaikkan tarif pajak. Nah, tarif pajak cukup ampuh nih untuk mengatasi inflasi. Untuk menekan inflasi, pemerintah dapat menekan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Mengurangi tingkat konsumsi dapat mengurangi penggunaan barang dan jasa sehingga harga dapat menurun. Baik anak-anak, mungkin begitu saja yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tonton video selanjutnya dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like ya, komen di komentar video ini ya. Atau ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.